Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fikri Alriansyah dari kelas Biologi F semester 5. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang Ibu beri. Soal yang pertama yaitu apa sajakah hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki? Saya akan jawab. Yaitu ada 5, yaitu yang pertama itu ada testosteron. Testosteron ini disekresikan oleh sel-sel Leydig gitu. Testosteron ini terdapat di antara tubulus seminiferus. Nah, hormon ini juga sangatlah penting gitu untuk pembelahan sel-sel germinal, untuk pembentukan sperma terutama pada meiosis untuk membantu spermatosis. Dan yang kedua ada LH. LH itu singkatannya dari luteinizing hormone, atau biasa kita sebut dengan LH gitu kan. Nah, si LH ini disekresikan oleh kelenjar hipofisiz anterior. Fungsinya dari LH itu sendiri untuk menstimulasikan mensekresikan dari testosteron tadi gitu. Nah, yang ketiga ada FSH atau kita kenal dengan follicle stimulating hormone. Itu fungsinya untuk menstimulasi dari sel-sel Sertoli tadi. Dan yang keempat ada estrogen. Estrogen sendiri ini dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Yang kelima ada hormon pertumbuhan. Nah, di hormon pertumbuhan ini gunanya untuk mengatur fungsi dari metabolisme si testis tersebut. Kemudian soal yang kedua, bagaimana proses spermatosis terjadi? Yaitu pada proses ini, pada dinding tubulus telah ada calon sperma yang jumlahnya ribuan gitu. Setiap spermatosis membelah meiosis pertama yang untuk 2 spermatosit sekunder. Sperma yang matang itu akan menuju ke epididymis gitu. Setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu kurang lebih sekitar 65 atau 75 hari agar si strukturnya itu sempurna gitu. Mengapa disebut sempurna? Karena kita bilang sempurna itu dia memiliki kepala, kemudian memiliki leher, memiliki bagian tengah, dan memiliki ekor. Seperti itu. Baik, soal yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kualitas sperma? Yaitu ada beberapa. Yang pertama ada menjaga asupan nutrisi, di mana salah satu meningkatkan kualitas sperma ini dengan menjaga asupan makanan yang sehat, yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi setiap harinya. Hal ini dapat dilakukan mengonsumsi setidaknya 5 porsi buah dan sayur berbeda setiap harinya, begitu. Dan yang kedua ada mengonsumsi vitamin dan mineral. Beberapa jenis vitamin dan mineral yang diperoleh oleh makanan atau suplemen juga berperan penting. Dia berperan penting dalam membantu meningkatkan kualitas sperma tersebut. Salah satunya adalah zinc dengan vitamin D, seperti itu. Yang ketiga, mengonsumsi suplemen tambahan, yaitu di sini mengonsumsi suplemen tambahan itu yang dimaksud mengonsumsi suplemen tambahan kualitas sperma. Suplemen D, acid DHA merupakan jenis asam amino yang dapat meningkatkan kadar estrogen, yaitu hormon seks pria yang berperan penting dalam produksi sperma. Yang keempat, menjaga pola hidup sehat, yaitu dengan kita menerapkan pola hidup sehat bisa menjadi cara meningkatkan kualitas sperma tersebut. Dalam hal ini kita bisa melakukan langkah-langkah berikut, yaitu dengan olahraga secara rutin, misalkan dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Yang ketiga, berhenti merokok. Jika kalian merokok, maka berhentilah. Termasuk dengan mengurangi
atau meninggalkan minuman yang beralkohol, seperti itu. Ada juga dengan menerapkan perilaku yang baik. Kemudian soal yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen. Saya akan menjelaskan prosesnya. Alur pengeluaran cairan semen atau yang biasa kita sebut air mani, cairan yang membawa si sel sperma tersebut dikeluarkan oleh organ seksual jantan. Ada pula fungsinya itu mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh individu betina tersebut. Nah, soal yang kelima yaitu apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria. Mari kita simak. Saya akan menjelaskan beberapa dari gangguannya. Oke. Yang pertama itu ada itu hipoten, yaitu disfungsi ereksi yang memiliki beberapa bentuk seperti tidak bisa ereksi, kesulitan mempertahankan ereksi sehingga ereksi ini kurang keras, yaitu kondisi ini bisa terjadi sering bertambahnya usia dalam si pria tersebut. Yang kedua ada anorgasmia, yaitu dalam kasus pria ini mungkin bisa disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari masalah hormonal, penyakit atau saraf si reproduksi pada pria tersebut. Yang ketiga yaitu infeksi menular seksual, yaitu penyakit menular pada si pria ini termasuk kutil kelamin atau gonore dan herpes genital ketika buang air kecil yang rasanya sakit gitu. Yang keempat, infeksi jamur. Jika tidak menjaga kebersihan organ intim ini lebih rentan terkena infeksi. Salah satunya infeksi yaitu infeksi jamur tadi. Infeksi jamur ini dapat disebabkan ruam kemerahan dan bercak putih. Oke, mungkin itu saja 5 soal yang saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.